dibully mulu ya. Kebetulan saya capek sebenarnya. Capek ya jawab pertanyaan Jangan ini. pernah digabungin Junior Roberts, William Roberts sama Antonio Blanco. Antonio Blanco Roberts. Antonio Blanco Roberts, betul. Mereka tuh Officially kayak, jadi keluarga Roberts ya. ya mereka tuh udah kayak three musketeers gitu loh, bertiga terus kayak akunya. Triplets. Ya, triplets akunya yang kena mulu, dibully mulu. Oh jadi dibully terus. Bullynya bercanda ya. Tadi kayak, wah syutingnya bully semua isinya. Enggak ya, Iya. ini bully bercanda. Enggak. Bulinya Kalau bully sayang kok, bully sayang. gimana contohin dong bully saya kayak gimana? Nanti ya. Kayak gitu. Nggak ada. Nah, kira-kira gimana sih proses kamu mendalami karakter dan juga nyari chemistry-nya tuh kayak gimana sama aduh cowok-cowok ganteng ini ya? Kalau aku sih banyak ngobrol sama Pak Sony. Alhamdulillahnya Pak Sony tuh benar-benar bisa banget diajakin ngobrol, bahkan tanpa aku minta duluan, Pak Sony duluan sih yang ngasih tahu aku, terus kita ngedevelop karakter Amira tuh bareng-bareng. Enaknya kita mau bawa kemana ya, apalagi ini boleh nggak sih aku sebutin umurnya? Boleh. Jadi kan nanti aku ada adegan dimana aku masih SMA dan nanti sudah tumbuh dewasa, dan itu sudah pasti berbeda karakternya, ada yang berubah lah. Nah makanya aku ngobrol banyak sama Pak Sony, kita enaknya kayak gimana ya, Amir yang SMA terus nanti pada saat dia sudah beranjak dewasa seperti apa karakternya, itu sih. Berarti seru banget ya Seru untuk banget. proses karakter developmentnya benar-benar dibantu dan dipandu Yes, juga sama Mas Sony. Thank you so much loh. Terima kasih Ini Bapak semuanya Ke. sangat memuja Bapak ya. Luar Tadi ya Bapak. kedekatannya luar biasa gitu ya. Dia Berarti juga luar biasa loh. Sebetulnya bahannya yang bagus. Jadi saya guntingnya kayak apapun ibaratnya baju. wih. Kebetulan yang nolongin saya dari bullying tuh Pak Sony. Pak Sony yang selalu ngebela saya dibully sama 3 anak ini. Kadang-kadang kompor juga sih. Ikutan ngebully juga. Jadi pantesan tadi dibilang building chemistry, malah jawabnya sama Pak Sony ngobrol. Jadi nggak ngobrol sama kita ya. Jadi nggak building chemistry sama kalian gitu. Kalau sama mereka pun juga bingung ya mau nge-building karakternya, dibully mulu gue. Sebenarnya itu cara kita untuk Oh, building itu ya. chemistry. Oke. Bullynya itu bully ya udah bully pendekatan. Bisa diterima kok itu junior. Bisa. Jadi bentuk chemistry mereka adalah bully sebenarnya itu Iya, tadi ya. betul. Tiap hari Kak, baru datang dan mau pulang pun aku selalu kena. Soalnya kamu kan menggemaskan gitu ya kan. Jadi kamu jadi kayak aduh lucu nih kalau dibully-bully gitu ya. Lucu ngelihat kamu ngambek gitu. Kena mental. Oh, aduh. Tapi sukses terus ya tentunya ya Amin, buat amin. Aisyah yang Terima tentunya kasih. senang banget tergabung ke dalam project Anak Kolong ini. Keren banget. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa semuanya. Nah, ini dia ya yang ditunggu-tunggu juga nih tadi ya. Ada Junior Robert. Hai Junior. Hai. Nah, kira-kira nih kamu setelah kita nonton tadi, emosinya Arya ini ternyata berlapis-lapis ya. Capek ya. Sakit agak kena mental juga nggak itu? Iya. Selama proses pembuatan atau mungkin ada yang efek kamu nggak? Abis syuting sih psikolog ya. Enggak. Untungnya sih enggak ya. Untungnya enggak. Dan kira-kira cara kamu untuk supaya stick profesional itu seperti apa? Sebenarnya sih ini film menurut aku cukup susah buat aku mainin karena emang ya seperti yang tadi mungkin udah nonton, emang banyak banget lapisan emosinya ya. Jadi kan nangis pun juga enggak yang cuma sekali, jadi berkali-kali, dan itu pun juga aku berusaha dan dibantu dengan Pak Sony gimana supaya nangisnya nggak sama gitu loh. Biar beda emosi yang disampaikan nyampe dengan perbedaan versi nangisnya mungkin gitu. Saking susahnya bahkan aku sampai berusaha untuk dengerin musik sebelum adegan itu sih palingnya, karena emang cukup berat untuk dilakuin adegan-adegan yang ada di film ini sih. Biar nge-trigger ya, biar aku nangis jadi dengerin lagu. Biasa lagu apa yang didengerin buat ngebantu biar nangis? Kayak jangan kasih tahu kali Apa ya, tuh? malah jadi tahu masalah problematik aku sendiri kali ya. Jadi Tapi rasanya di Anak Kolong ini kamu menjadi tentara. Gimana rasanya? Apa kira-kira setelah film ini kamu pengen jadi tentara beneran? kalau itu sih kayaknya Dibilang tuh spill. untuk jadi tentara sih kayaknya nanti dulu ya, karena emang jadi tentara itu emang agak tough banget sih, aku ngeliat langsung di markas militer gimana mereka, dan baju mereka itu ternyata panas banget loh baju mereka, dan aku salut banget mereka bisa olahraga dengan baju tentara itu, karena aku ada ngelakuin beberapa adegan pakai baju tentara, bahkan untuk ngeluarin emosi saking panasnya jadi susah gitu. Itu bajunya panas banget dan ketat.
Jadi saat ini benar-benar masih grateful jadi seorang aktor gitu ya, aktor ternama, dicintai oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di film Anak Kolong ini gitu ya. Tadi saya dengar bahkan bisik-bisik, ih ternyata senyumnya Junior Robert ini manis sekali gitu ya. Tadi waktu adegan-adegan ending gitu ya, saat tersenyum ke sahabat-sahabatnya. Keren banget loh. Nah mungkin apa sih pesan kamu ke teman-teman atau generasi muda di luar sana yang nonton film ini? Paling menurut aku sih kalau kenapa harus nonton sih, jadi kan banyak sebenarnya yang kita lihat masalah banyak lagi di sosmed juga masalah cinta yang nggak tulus ya, banyak masalah kayak gitu ya. Jadi ini menurut aku film ini sangat-sangat mengajarkan cinta yang tulus itu seperti apa, yang benar-benar tulus gitu. Jadi menurut aku nonton ini supaya kalian tahu cinta yang tulus. Jadi Dua kali Serius? nangis katanya. makasih banyak. Luar biasa. Oh, nangisnya karena cicilan. But Wah serius tuh, karena aku juga jujur aku agak nggak pede sih, karena awal masuk sini juga agak takut karena banyak adegan-adegan kayak gitu. Jadi aku takut kalau emosi aku nggak bisa sampai dengan baik. Jadi aku dengar itu cukup senang sih, makasih banyak. tapi Junior pada nangis kok tadi. Itu deliver banget. Aku pun yang nonton, aduh nyampe banget ya ternyata, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Junior. Banyak ya, makasih banyak. Thank you so much Junior. Nah, sekarang ini dia yang ditunggu-tunggu. Kami ingin membuka pertanyaan, sesi pertanyaan untuk rekan-rekan media sekali. Senior gitu ya. Insecure maksudnya. Waduh, tertekan iya dan semangat juga iya. Ya lu banget. Oh berantem ini, berantem. Langsung semuanya. Wah, Tapi tetap terjadi berantem. bersyukur sih karena kalau ada apa-apa bisa langsung minta saran dari junior, aktor, dengan aktor itu. Ya. Boleh nggak sekali diperagain gimana minta sarannya kayak gimana? Kayak gimana tuh kalau minta saran? Sarannya kayak gini, kayak Jun. Tolong. Enggak. Masa iya kayak gitu. Tapi gimana prosesnya menyenangkannya? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Case-case-nya baik, sangat asik, seru-seruan di lokasi gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk semua cast-nya juga. Baik-baik semua ya. Yang pasti solid-solid banget ya. Ngerasain gimana rasanya jadi anak kolong gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya juga mau tanya langsung sama Suhail Bishir dan juga Boni Putra. Kira-kira kalian jadi teman baiknya Arya dalam film ini. Gimana karakter kalian dan mirip gak sih? Pernah ngerasain juga gak di dunia nyata kalau karakter kalian tuh ternyata deket gitu loh dengan isu yang mungkin dibahas atau case-case yang dibahas di sini? Sebenarnya kalau tentang pertemanan pasti aku ngerasainnya, tapi nggak segokil di film ini gitu loh. Karena di film ini bener-bener Nggak tuh? Naik nanti gila V-nya. banget, gokil banget. Kenapa bro? Nah, jadi ternyata begitu aku baca untuk mendalami chemistry juga, ternyata di set juga kita fun untuk bisa saling ngobrol, jadi itu juga membantu untuk dari segi chemistry-nya. Jadi kalian triple date ya? Triple date, tahu aja kamu ya? Iya. Jadi lebih gokil ya di film ini ya. Iya. Oke, kalau dari Boni sendiri kayak gimana tuh? Kalau menurut aku ini mungkin belum banyak yang tahu. Boni. Ya, dikasih semangat gitu ya. Langsung Luar biasa. luar biasa, mantap sekali. Oke, kalau dari Nadira Hil di ujung kata untuk film Anak Kolong. Penuh cinta. Oh, penuh cinta. Oke, kamu bucin banget ya pasti ya anaknya. Bucin banget. Oh. Bucin sendiri ya. Aduh, Pisces ini dia mungkin ya. Scorpio. Oh, Scorpio. Oke, thank you so much buat Nadira Hil. Selanjutnya untuk Ibu Shirley. 2 kata. Mau nego juga Ibu? Enggak sih. Kalau dibilang kesulitan ya pasti ada, tapi nggak terlalu sulit banget. Karena emang dari apa ya, kayak dari style mungkin kita kan cuma perlu untuk beradaptasi dengan warna-warna yang menyentrik ya. Kebetulan kalau emang agak kontras sedikit sama pribadi aku sendiri, dimana aku suka warna yang simple, mungkin cuma hitam atau nggak coklat atau sama putih, warna-warna yang basic aja. Tapi emang di film ini karena aku karakternya itu seniman dan terbiasa dengan
hidup yang glamor, jadi emang suka warna-warna yang nyentrik agar selalu tampil paling wah di antara yang lain. Gitu. Sama mungkin karena latar belakangnya tahun 90, bahasa yang digunakan pun kita udah sempat bahas sama Pak Sony sebagai sutradara, kita nggak pakai bahasa yang baku atau bahasa yang Sunda ya Pak ya. Hanya mungkin ada beberapa bahasa-bahasa gaul yang di tahun itu sangat terkenal atau biasa dipakai gitu. Seperti bahasa yang kayak orang kaya, aku baru tahu kalau tahun 90 itu nyebutnya kokai. Seperti itu sih, ada beberapa. Oke, wah. Jadi kamu memang di film ini menyala sekali. Kalau di sini kalau kata Antonio Ucok tuh sakti di sini. Di skill. Ya menurut aku jujur seneng karena emang kebetulan aku waktu SMA juga di lingkungan militer kebetulan. Jadi kena juga persahabatan sama anak-anak kolong tuh kena juga di film ini gitu. Jadi kayak wah aslinya juga pernah ngerasain gitu. Ini gitu aja sih. Pokoknya Jadi, seru deh filmnya. Relate ya, relate banget. banget ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Congratulations also ya Bonnie for your first day. Kalau anak kolong kebenaran jadi film doku drama jadi. Bukan ya jadinya ya. Oke, kira-kira Mas Oga bisa mengarahkan dan mendirect, memberikan treatment sama teman-teman dari cast pemain film Anak Kolong ini seperti apa sih Mas Oga? Silakan. Oke, terima kasih Mbak apa namanya? Siapa? Mbak apa namanya? Mbak Sayang. Mbak Sayang, oke. Nami, Pak. Mbak Nomi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada teman-teman wartawan. Kita bagi-bagi Mbak, jadi satu telur kita bagi Mbak, kita makan itu serba cukup, kita tidur serba cukup, kemudian hidup serba cukup, karena memang berlatar belakang pangkat dari orang tua kita masing-masing. Kemudian orang tua kita mendidik bagaimana laki-laki itu bisa menjadi penerus, menjadi tanggung jawab ayah bagi keluarganya. Nah maka itu di cerita ini Mas Sony sangat apik banget menceritakan sosok seorang ayah. Kemudian saya juga mengklarifikasi, nggak semua anak kolong juga jelek ya Mas ya. Diwakilkan sama Junior Robert ganteng, ternyata ada yang ganteng juga lebih dari Junior Robert. Misalkan anggota Akmil, ya tentara sekarang Kenzo, itu gambaran dari Robert Junior. Jadi Kenzo itu sekarang udah letnan kolon udah letnan kalau nggak salah, udah perwira. Gantengnya sama kayak Robert, artinya saya tenang ketika ada yang bilang anak kolong kok ganteng kayak Robert, ternyata memang di tentara sendiri ada yang ganteng yang namanya Kenzo. Itu sempat viral. Kemudian cerita ini memang true story dari kehidupan keluarga besar anak kolong yang saya adopsi, saya kembangkan menjadi sebuah cerita. Saya pecah satu persatu pemeran-pemerannya, kemudian ada ide gagasan, bukan hanya bercerita tentang berandalan, tapi bagaimana persembahan mengenai percintaan. Di sini dikembangkan lagi sama Mas Sony, percintaan ini kita bikin pelik, ada konflik. Dua-duanya ganteng, ada Junior, ada Antonio Blanco merebutkan Amira. Kemudian ada perskawanan. Kalau di keluarga besar kita anak kolong ini kompak ya Mbak. Kalau saya bilang namanya jiwa korsa. Satu dipukul 1000 orang datang tuh Mbak. Nah di sini kita persembahkan bahwa kekompakan ini memang terjadi. Tidak membedakan kasta, pangkat bapaknya mulai dari pangkat rendah sampai dengan jenderal. Yang pertama, kemudian tidak membedakan unsur anak TNI Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Polisi. Tapi pada cerita di film Anak Kolong ini semua kompak Mbak. Tidak melihat latar belakang, tapi lebih ke perskawanan. Kira-kira itu ya sebagai pengantar. Wah luar biasa sekali, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Setuju bahwa ada beberapa bagian sebenarnya harusnya kita treatment seperti model rambut, tapi ada beberapa bagian juga yang kita harus potong juga secara editing, jadi nggak berasa perubahannya untuk 4 tahun gitu. Sebenarnya sih untuk beberapa struktur wajah, memang kalau wajah keturunan itu 4 tahun 5 tahun sampai tua itu memang tulang-tulangnya agak beda dengan wajah-wajah Melayu sebenarnya. Cuman saya melihat bahwa mereka berdua ini memang kebutuhannya memang agak sedikit
emosinya nggak begitu banyak sebenarnya. Tetapi serius karena ada pemotongan di beberapa adegan mereka sehingga nggak berasa bentuk rambut maupun baju-baju yang mereka pakai. Terima kasih kritikannya. Itu kemudian satu lagi ya tadi ya. Tadi pertanyaannya mengenai kira-kira akan tembus berapa? Oh itu tuh nanti Pak itu produser ya. produser. Gitu. Tadi satu lagi pertanyaan apa? Ada dua ya tanda-tanda pertanyaan. Apa tiga tadi pertanyaannya Pak? Sebenarnya minta dari Oh, oke. ide cerita ya KPPI gitu ya. Oke. Apakah dia bisa memberikan 100.000 ya? 100. Oh oke. Iya betul. Kalau gitu saya serahkan mic-nya kepada Pak produser dulu kali ya untuk menjawab tentang Malaysia dan segala macamnya. Berapa layar juga. Oke. Betul, itu penting juga. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, baik. Pertanyaannya itu yang tadi mengajak 3 cameo tadi ya, special appearance itu. Pertama, mereka bertiga semangatnya sama, happy bahwa ada anak kolong akan diangkat ke layar lebar. Itu pada saat kita sowan pertama, kata-kata beliau adalah apa yang bisa beliau lakukan untuk partisipasi. Ya, kami bilang ya kalau bisa berkenan ada waktu untuk muncul 1 scene atau 2 scene, akhirnya mereka